Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranvia Janjenita, NPM 224111050 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi statistika tentang uji hipotesis atau penilaian dan analisis. Mengapa uji hipotesis penting? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami mengapa uji hipotesis itu penting dalam penelitian. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan hubungan antara hipotesis penelitian dan pengambilan keputusan. Next, definisi hipotesis atau fondasi dari uji hipotesis. Apa itu hipotesis? Dan mengapa itu penting dalam proses uji hipotesis? Langkah-langkah dalam uji hipotesis atau petunjuk praktis. Pilih hipotesis, lakukan desain penelitian, dan kumpulkan data. Langkah pertama adalah memilih hipotesis yang ingin Anda uji. Berikan pengantar tentang cara memilih hipotesis yang relevan dengan penelitian Anda. Kemudian, penelitian yang baik adalah kunci kesuksesan dalam uji hipotesis. Jelaskan langkah-langkah dalam merancang penelitian yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data yang akurat sangat penting dalam uji hipotesis. Bagikan tips dan trik tentang cara mengumpulkan data dengan efektif dan efisien. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji hipotesis, pilihan yang tepat, yaitu uji Z, uji T, dan uji chi-square. Yang pertama yaitu uji Z. Uji Z digunakan ketika varians populasi diketahui dan ukuran sampel besar. Jelaskan aplikasi dan langkah-langkah uji Z dalam analisis data. Ini contohnya. Rumusnya yaitu Z sama dengan P min P per akar dalam kurung P dikali akar dalam kurung 1 min P per N, yang Z sama dengan standar design tes statistik, yang seperti huruf P itu adalah sample proportion dan P adalah HO proportion atau hipotesis proportion. Kemudian uji T. Uji T digunakan ketika varians populasi tidak diketahui dan ukuran sampel kecil. Jelaskan penggunaan uji T dan cara menghitungnya. Ini ada diagram atau systolic blood pressure. Frekuensinya ya. Kemudian ada uji chi-square. Uji square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori seperti contoh di gambar. Next, selanjutnya tingkat signifikansi dan p-val menguji hasil secara statistik. Tingkat signifikan menunjukkan seberapa signifikan hasil uji hipotesis tersebut. Bahas tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam analisis data. P-val memberikan bukti statistik untuk mendukung atau menolak hipotesis. 0. Jelaskan cara menginterpretasikan P-val dalam konteks analisis data.
Yang kemudian kesimpulan adalah tahap terakhir dalam uji hipotesis. Yang selanjutnya contoh praktis mengaplikasikan uji hipotesis. Dalam bagian ini, saya akan memberikan contoh praktis tentang cara menerapkan uji hipotesis dalam situasi nyata, dari bisnis hingga ilmu pengetahuan. Bagaimana uji hipotesis memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu tingkat kemampuan dalam uji hipotesis. Dan saya berharap dalam presentasi ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang uji hipotesis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan atau kurang jelas, bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Karena saya juga belum terlalu memahami materi ini, mungkin hanya sekilas yang bisa saya sampaikan tentang uji hipotesis, materi dari mata kuliah statistika. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.